Saya akan membahas tentang soal-soal pada penilaian harian untuk materi fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ada 19 soal yang akan saya bahas. Soal-soal ini berasal dari buku Intan Pariwara. Yang pertama itu adalah soal yang ada di halaman 61 nomor 29. Jadi yang ini sketsa grafik fungsi nasional fx sama dengan 1 dikurang 2x per x plus 2 dengan x tidak boleh sama dengan negatif 2 adalah untuk menentukan grafik fungsi rasional. Yang pertama kita cari itu asimtotnya, asimtot datar dengan asimtot tegaknya. Ingat kalau dia asimtot datar, perhatikan bagian yang ada variabel x-nya di pembilang dan penyebut. Di sini kalau dia asimtot datar, x pembilang, variabel konstan, koefisien x pada pembilang dibagi dengan koefisien x pada penyebut. Jadi negatif 2 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan untuk asimtot tegak, perhatikan bagian penyebutnya, dia adalah pembuat 0. Jadi x plus 2 sama dengan 0, maka x adalah negatif 2. Nah, kalau dia jawabannya pilihan ganda, tinggal kamu lihat, cari yang asimtot datarnya negatif 2, asimtot tegaknya yang negatif 2 juga. Kita lihat di sini, ini asimtot datarnya negatif 2, asimtot tegaknya dia juga negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal kedua itu ada di halaman 61 nomor 26. Di sini. Daerah asal grafik fungsi rasional adalah, ingat kalau mencari daerah asal berarti perhatikan sumbu X. Sumbu X-nya di sini lihat batasannya dari negatif 5. Bulatnya penuh ke kanan. Jadi dan dia tidak menyentuh di negatif 3 sehingga dia hasilnya yang E ya. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 5 tidak boleh sama dengan negatif 3. X anggota bilangan real. Yang ini tidak ada tanda sama dengan, sedangkan dia bulatnya penuh, maka cari yang ada tanda sama dengannya. Kemudian selanjutnya itu adalah soal di halaman 60 nomor 23. Diketahui fungsi f 4 ditambah 3x dikurang x kuadrat jika daerah asal f adalah x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan 5, x anggota bilangan real, maka sketsa grafiknya adalah, ingat kalau menentukan grafik pada fungsi kuadrat, yang pertama kita cari adalah titik potong sumbu x, titik potong sumbu y. Jadi yang pertama itu titik potong sumbu x, maka kan y-nya 0. Jadi ini saya pindah ke menjadi y-nya sama dengan 0. Ini kan jadinya negatif x kuadrat ditambah 3x plus 4 titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya 0. Ini untuk lebih mempermudah memfaktorkan, saya kalikan dengan negatif 1 sehingga diperoleh ini 3x dikurang 4 sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya 4, 1, ini negatif 4, positif 1. Dikali dia negatif 4, ditambah dia negatif 3. Sehingga diperoleh nilai x-nya 4 atau x-nya sama dengan negatif 1. Ini titiknya
4,0, ini negatif 1,0. Kemudian setelah titik potong terhadap sumbu X, cari titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya yang bernilai 0, sehingga didapat, ini kalau kita masukkan X-nya 0, dapat nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi titiknya 0,4. Nah, kalau dia pilihan ganda, yang kamu lihat itu sambil diperhatikan optionnya. Jadi ini kan negatif 1, 4, negatif 1, 4, negatif 1, 3, ini pasti salah. Ini negatif 1, 4, ada kemungkinan benar. Nih, negatif 1, 4, ini negatif 1, 4 juga. Kemudian kita perhatikan yang titik bantunya. Ini ada 5 di sini, 5. Kemudian ini juga 5. Ini 5, ini juga 5. Nah, kita coba masukkan jika X-nya 5, maka berapakah nilai Y-nya? Karena tadi ini tidak ada gambarnya di sini, tidak ada masalah. Jadi jika X sama dengan 5, maka Y-nya berapa? Kita masukkan di 4 ditambah 3X dikurang X kuadrat. 4 ditambah 3 dikali 5 dikurangi 5 kuadrat. Jadi 4 ditambah 15 dikurangi 25. Ini hasilnya adalah negatif 6. Nah, jadi kalau dia X-nya 5, maka Y-nya negatif 6. Cari dari gambar. Yang ada negatif 6-nya adalah yang B. Ini ya, jadi titik potong terhadap sumbu X negatif 1, 4. Jika X-nya 5, maka dia di 6. Atau kalau kamu, karena di sini kan diketahui daerah asalnya, kamu bisa cari satu per satu. Jadi kalau dia kan dia X kurang dari sama dengan 5, berarti dari berarti ini anggotanya boleh dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh dicoba dicari satu per satu, masukkan ke sini, nanti juga ketemu grafiknya, bentuk grafiknya. Kemudian yang keempat itu ada di halaman 60 nomor 22 nih. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di sini serta memotong sumbu Y di ini. Ini berarti dia melalui 3 titik. Ingat ada bentuknya yang melalui 3 titik itu. Nah, yang ini. Melalui 3 titik. Berarti bentuknya X kuadrat plus BX plus C. Kita akan substitusikan. Lalu nanti menentukan nilai A, B, dan C-nya. Ini tadi nomor 4. Jadi soalnya dia adalah negatif 3,0, 2,0, dan 0,-12. Nah, ini dimasukkan ke bentuk persamaan. Coba satu-satu dulu, titik ini dulu. Jadi kalau X-nya negatif 3, berarti kan ini 9A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Kalau yang ini langsung ketemu nih, nilai C sama dengan negatif 12. Kemudian ini saya eliminasi dulu. Di C-nya sudah langsung ketemu ya negatif 12. Jadi di sini bisa saya tulis yang ini 9A dikurang 3B sama dengan 12. Karena kan sebelumnya C-nya di sini negatif 12, pindah ruas jadi positif 12.
Ini juga 4A ditambah 2B sama dengan 12. Saya akan hilangkan B. Ini kali 2, ini kali 3, 18A dikurangi 6B sama dengan 24. Kalau yang satunya ini dikali 3, 12A ditambah 6B sama dengan 36. Ini saya tambah untuk menghilangkan ini ya. Negatif 6 ditambah 6 dia habis. Ini adalah 30A, ini adalah 60 sehingga nilai A adalah 2. A-nya 2, C-nya negatif 12, tinggal cari nilai B. Jadi saya masukkan ke sini aja. 4A ditambah 2B sama dengan 12. A-nya tadi 2, jadi 8 ditambah 2B sama dengan 12. 2B sama dengan 4, B sama dengan 2. Nah, ketemu baru kita masukkan ke sini. A-nya tadi adalah 2x kuadrat, B-nya positif 2, C-nya negatif, ini x negatif 12 sama dengan 0. Jadi di sini plus min. Ini jawabannya adalah yang C. Kemudian yang berikutnya halaman 58 nomor 15. Nah, yang ini. Diketahui fungsi x kuadrat min 4x plus 3 jika daerah asal adalah x kurang dari 4. Sketsa grafiknya ini sama seperti tadi. Bisa ditentukan dengan mencari titik potong masing-masing dulu. Titik potong sumbu x, tulis di sini saja. Ini tadi nomor 5, titik potong sumbu X. Berarti Y-nya 0 sehingga X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini 1, 3, min 3 min 1. Jadi kalau X-nya dikali positif 3 ditambah dia negatif 4 sehingga X sama dengan 1. X sama dengan 3, ini 1,0, ini 3,0. Sambil diperhatikan optionnya supaya tidak terlalu jauh kalau menjawab untuk soal pilihan ganda. Jadi di sini kan dia ada 1, 3. 1, 3, 1, 3, semuanya 1, 3 ya titik potongnya. Kemudian perhatikan di sini kan ada masing-masing titik bantunya. Di sini 4, 4, 4. Ini juga 4 dan 4. Jadi kita coba cari kalau X-nya 4, Y-nya berapa. Di sini titik potong terhadap sumbu Y dia tidak ada di sini. Tidak digambarkan batas Y-nya, jadi tidak perlu dicari, tidak apa-apa. Jadi jika X-nya itu 4, Y-nya berapa? Ini kita masukkan di sini, jadi 16 dikurangi 16 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Jadi jika dia X-nya 4, Y-nya 3. Cari di sini. X 4, Y-nya 3. 4, 3. 4, C. Nah, ini yang C. 1, 3. Jika X-nya 4, maka Y-nya 3. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah halaman 58 nomor 14 ini. Koordinat titik balik. Nah, kalau sini. Koordinat titik balik dari fungsi kuadrat.
dia fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 36x ditambah 100. Ingat kalau yang untuk x adalah min b per 2a, dimana a-nya adalah 3, b-nya adalah negatif 36, c-nya adalah 100. Jadi tinggal dimasukkan di sini, min b berarti negatif 36 dibagi 2 kali 3. Jadi 36 dibagi 6, hasilnya 6. X-nya 6, cari Y-nya. Y-nya tinggal dimasukkan aja nilai X-nya ke sini. Jadi Y sama dengan 3 kali 6 kuadrat dikurang 36 kali 6 ditambah 100. Ini 3 kali 36 108 dikurangi ini 216 ditambah 100. Ini 116, jadi hasilnya adalah negatif 8. Jadi dapat hasilnya 6, negatif 8 yang B. Kemudian berikutnya adalah yang halaman 58 nomor 13 atasnya. Koordinat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari ini. Nah, ini kita pecah dulu yang bagian kuadratnya. Jadi kan dia fx sama dengan 2 kali x plus 1 kuadrat dikurangi 8. Nah, ini dipecah dulu nih. Dia kan 2 kali x kuadrat plus 2x plus 1 dikurangi 8. Ini hasilnya 2x kuadrat plus 4x plus 1 dikurangi 8. Ini 2 kali 1 itu 2. Jadi ini 2x kuadrat plus 4x min 6. Nah, kalau ini karena ada ini bisa disederhanakan boleh untuk memfaktorkan pada bagian titik potong terhadap sumbu X ya. Ini bisa sederhanakan, hasilnya x kuadrat plus 2x min 3. Ini kita faktorkan 3, 1 plus 3 min 1, x sama dengan min 3, x sama dengan 1, ini hasilnya negatif 3,0, kemudian 1,0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y, kamu lihat jangan di sini ya. Lihat dari sini. Nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 6. Jadi 0, negatif 6. Ini hasilnya yang D. Berikutnya halaman 56 nomor 5. Halaman 56 nomor 5 nih. Daerah hasil grafik fungsi fx 1 dikurang setengah x dengan daerah asalnya x lebih dari sama dengan negatif 6. Ini kamu coba dulu. Kan dia setengah x, kemudian daerah asalnya ini kalau di lebih dari sama dengan negatif 6, berarti dari negatif 6
negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Lebih dari itu berarti lebih besar dari negatif 6. Jadi dia ke arah kanan. Jadi anggotanya negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Pertama, kamu coba dulu yang bagian negatif 6. Masukkan jika X-nya negatif 6, maka Y-nya adalah 1 dikurangi setengah dikali negatif 6. Ini adalah ditambah jadinya ya. Hasilnya 4. Karena dia negatif kali negatif positif. 6 bagi 2, 3. Berikutnya jika X-nya itu 4, negatif 4 deh. Maka Y-nya adalah 1 ditambah negatif 4 bagi 2, 2, hasilnya adalah 3. Nah, berarti semakin ke kanan nilai Y ini akan semakin kecil. Jadi hasilnya adalah, daerah hasilnya Y sedemikian hingga Y kurang dari sama dengan 4. Y anggota bilangan real. Yang C ya. Berikutnya ini halaman 56 nomor 3. Nah, ini. Menentukan daerah asal. Ini kalau ada optionnya berbentuk gambar, kamu sambil diperhatikan titik-titik yang ditunjukkan di optionnya. Yang pertama adalah jika X-nya 0 dulu kita cari. Jika X-nya 0 maka Y-nya kan negatif 3. Nah, berarti cari ini 3 bukan. A pasti salah. B juga salah. Karena kan kita nyarinya negatif 3. Nah, berarti jawabannya antara C, D, dan E. Kemudian yang berikutnya, sambil dilihat di optionnya, di sini ada titik jika X-nya 6, maka sama semua ya ini ya. X-nya 6 sama semua. Kalau gitu diperhatikan lagi, kalau di sini ada titik, ada 10, ada 8, ini juga 8. Dan dilihat kalau dia 8, 8 dia ada dimasukkan, coba kalau angka 8 dimasukkan ke sini, nah ini kita coba ya. Kalau dia 8 berarti 8 bagi 2 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Nah, berarti jawabannya kalau enggak D atau E, antara 2, D atau E, karena di sini masing-masing negatif 3, ini juga negatif 3, salah. Nah, negatif 3, negatif 3, kemudian dia 8 di 1, 8 juga di 1. Bagaimana cara menentukan jawabannya? Lihat ini kan ada perbedaannya nih, ada yang bulat penuh, ada yang bulat kosong. Kita lihat bagian 8 dia ada tanda sama dengan atau tidak. Di sini daerah asalnya 8-nya ada tanda sama dengan. Jadi cari yang jawabannya ada bulat penuhnya, yang E. Kemudian yang berikutnya halaman 56 nomor 2. Masih lanjutan dari pembahasan penilaian harian. Ini adalah untuk nomor 11 sampai 19. Untuk nomor 11 itu adalah halaman 56 nomor
2. Nomor 2. Nah, di sini perhatikan daerah hasil. Ingat daerah hasil, lihat sumbu Y. Ini Y-nya 1. Ke bawah, berarti kan kurang dari. Dia bulatnya tidak penuh, jadi tidak ada tanda sama dengannya. 1 ke bawah, tidak ada tanda sama dengan, berarti yang B. Berikutnya, itu halaman 56 nomor 1 yang ini. Daerah asal, ingat daerah asal perhatikan sumbu X. Jadi ini ada negatif 6 dengan 9. Negatif 6-nya dia bulat kosong, tidak ada sama dengan. Kemudian yang di bagian 9, bulatnya penuh, ada sama dengan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian halaman 94 nomor 13. Nomor 13. Nah, yang ini. Daerah asal grafik fungsi di atas. Nah, ingat kalau daerah asal tinggal perhatikan sumbu X-nya. Sumbu X-nya diperhatikan, di sini tandanya ada tanda panah, di sini bulat kosongnya. Perhatikan yang bagian bulat kosongnya saja. Kemudian dia tidak menyentuh garis 5. Jadi sumbunya tidak mengenai X sama dengan 5. X tidak boleh sama dengan 5. 10 ke kiri kurang dari, jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya adalah halaman 94 nomor 10. Ini yang ini. Persamaan grafik fungsi kuadrat. Ingat ini juga menyentuh atau melalui 3 titik. Ini negatif 4,0, 5,0, dan ini titik yang ini ya, 2,-9. 2,-9. Yang pertama dulu, ini berarti pakai yang ABC juga. Jadi yang pertama negatif 4,0, kemudian 5,0, dan 2,-9. Sama seperti tadi, masukkan ke AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Yang pertama ini dulu, 16A dikurang 4B ditambah C sama dengan 0. 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan 0. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 9. Nah, saya mau eliminasi persamaan 1 dengan 3 dulu. Ini dan ini saya mau hilangkan C dulu boleh, atau hilangkan yang B dulu lah. Ini ya, jadi saya tulis 16A dikurangi 4C ditambah 4C 4B ditambah C sama dengan 0. Ini saya kali 4, 16, salah. Yang ini ya, kita mau ngilangin yang B. Berarti kali 2 aja, ini 8A ditambah 4B ditambah C sama dengan 0. Ini saya tambah, salah, ini bukan 0, negatif 18. Ini saya tambahkan, jadi ini negatif 18. Ini habis, ini sisanya 24A ditambah 2C. Bukan 2.
Ini tadi, oh ini keliru di sini. Ini 2, ini kan kali 2, berarti harusnya 2C. Jadi ini 3C. Nah, salah terusnya. Kemudian ini sudah disimpan dulu. Saya mau eliminasi satu, enggak, yang ini aja deh. 2 dengan 3 biar tidak terlalu banyak. Sama, saya mau hilangkan yang B-nya juga. Berarti yang atas kali 2, 50A ditambah 10B ditambah 2C sama dengan 0. Yang bawah kali 5. Jadi ini 20A ditambah 10B ditambah 5C sama dengan negatif 45. Dikurang. Ini berarti positif ya, positif 45 karena 0 dikurang negatif 45 itu positif 45. Ini jadi 3C, ini jadi 30A. Nah ini saya mau eliminasi nih, nanti ketemu nilai A. Jadi di sini 24A ditambah 3C sama dengan negatif 18. Ini saya hilangkan, ini ditambah. Ini jadinya 54A. Ini jadinya 27. Sehingga nilai A adalah setengah. A-nya setengah, kita cari yang B-nya. B saya masukkan di sini aja, langsung ke sini ya saya masukkan. A-nya setengah, jadinya 8 dikurangi 4B plus C sama dengan 0. Yang kedua juga di sini ya, 2 ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 9. Ini jadinya negatif 4B ditambah C sama dengan negatif 8. Kalau yang ini 2B ditambah C sama dengan min 11. Saya hilangkan C, ini kita kurang. Ini jadinya, ini jadi ditambah, berarti sisa 3. 4, ini jadi negatif 6B. Maka B adalah negatif setengah. Dapat A, dapat B, cari C. Saya masukkan ke sini aja. A-nya kan setengahnya dari sini. A-nya setengah kali 4 berarti 2 dikurangi B 1 ditambah C sama dengan negatif 9. 2 dikurangi 1, ini negatif 1. Negatif 1 ditambah C sama dengan negatif 9. Dua dikurang 1 ini positif ya. Nah, berarti C adalah negatif 10. Nah, dapat A, B, dan C tinggal dimasukkan. Jadi setengah X kuadrat dikurang setengah X dikurangi 10 sama dengan 0. Hasilnya adalah yang A. Berikutnya halaman 93 nomor 6. Nomor 6. Sketsa grafik. Ingat, cari titik potong dulu sambil diperhatikan optionnya. Kita cari titik potong sumbu X. Kemudian titik potong sumbu Y jika memungkinkan. Jika tidak, langsung ke titik bantu saja. Yang penting tahu titik potong sumbu X, terus ke titik bantunya. Jadi dia setengah X kuadrat plus 6X plus 16 sama dengan
0. Ini untuk lebih mempermudah bisa dikali 2 supaya tidak ada setengah di sini. Jadi x kuadrat plus 12x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini jika difaktorkan 8, 4 plus keduanya. Jadi x sama dengan negatif 8, x sama dengan negatif 4. Jadi ini negatif 8,0, negatif 4,0. Sambil diperhatikan, yang ini bukan, yang A pasti salah, negatif 8, negatif 4. Ini yang lainnya iya, negatif 8 dan negatif 4. Kemudian kita perhatikan titik bantunya. Kemudian kita lihat titik bantunya di sini adalah masing-masing jika x-nya adalah negatif 6. Negatif 6, di sini juga negatif 6, negatif 6, ini juga negatif 6. Nah, jika x-nya negatif 6, maka berapakah nilai y-nya? Ini masukkan di sini. Setengah dari negatif 6 kuadrat ini adalah setengah dari 36 ditambah 6 kali negatif 6 ditambah 16. Ini 18 dikurangi 36 ditambah 16. Ini ke sini negatif 18 ditambah 16, hasilnya adalah negatif 2. Jadi cari yang y-nya negatif 2. Dia adalah yang B. Berikutnya ini nomor halaman 91 nomor 2. 91 nomor 2. Sketsa grafik lagi untuk fungsi linier. X kurang dari negatif 3. Jadi kalau x-nya negatif 3, x-nya negatif 3 dimasukkan di sini. Jadi x sama dengan negatif 3. Ini 1 dikurang 1/3 x, maka 1 dikurang 1/3 kali negatif 3. 1 dikurangi ditambah 1, hasilnya 2. Jadi kalau x-nya negatif 3, y-nya 2. Ini karena yang lain salah, yang jadi jawabannya pasti yang A. Berikutnya nomor halaman 159 nomor 2. 159. Nomor 2. Sama, ini juga sketsa grafik fungsi linier. Kamu perhatikan yang sini dulu, jika x-nya negatif 3, masukkan ke sini. X-nya negatif 3, jadi negatif 1/3 dikali negatif 3 dikurangi 3. Ini berarti 1 dikurang 3, hasilnya min 2. Jadi kalau dia x-nya min 3, y-nya min 2. Jadi jawabannya pasti yang C. Karena yang lain jika dia negatif 3, ini 1, bukan. Negatif 3 ini 4, bukan. Kan tadi hasilnya jadi min 2. Di sini negatif 3, sini negatif 2. Oke. Atau kalau dicoba juga masing-masing domainnya ini juga boleh. Berikutnya halaman 159 nomor 4. Yang ini. Daerah hasil ditanya. Berarti kita coba kayak tadi ya.
Jadi ini kalau dia negatif 2, masukkan di sini 2 dikurangi setengah negatif 2. Jadi 2 ditambah 1, hasilnya 3. Kemudian kamu coba, kan dia lebih dari negatif 2. Berarti saya coba kalau dia 4. Lebih dari negatif 2. Jadi 2 jika X sama dengan 4, ini 2 dikurangi 4 bagi 2, 2 hasilnya 0. Berarti dia semakin ke kanan dia akan lebih kecil dari 3. Dan karena ini ada tanda sama dengannya, maka jawabannya juga ada tanda sama dengan di sini. Satu. Jadi di sini dia adalah yang C. Lebih kecil dari 3. Kemudian yang berikutnya halaman 160 nomor 11. Nomor 11. Sketsa grafik lagi. Fungsi rasional, ingat yang pertama kita tentukan asimtot datarnya dulu. 2x dibagi negatif x berarti asimtot datarnya negatif 2. Asimtot tegaknya itu adalah 2 dikurang x sama dengan 0, min x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Cari yang asimtot datarnya negatif 2, asimtot tegaknya 2. Negatif 2 dan 2. Ini negatif 2 dan 2. Yang E ya. Karena dia di sini 2, ini negatif 2. Berikutnya terakhir nih. Halaman 160 nomor 10. 160 nomor 10. Nah, asimtot datar fungsi rasional ini mudah, tinggal kamu lihat yang koefisien pada variabel X. Jadi negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2.